Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa di pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh bangun dan menikmati pagi ini. Kita akan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini Bapak, Ibu. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita, mari merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menikmati pagi yang sungguh luar biasa. Kiranya sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini dan di sepanjang hari ini, kami ingin mendengar teladan firman Tuhan yang akan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera. Terpujilah Engkau atas firman yang akan kami dengar ini. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sungai air kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara semua, sungai adalah tempat air mengalir. Air itu bisa digunakan untuk seluruh kebutuhan hidup manusia. Air sungai bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan, baik untuk memasak, mandi, bahkan juga untuk hal-hal yang lainnya. Artinya air sungai hanya berfungsi untuk kebutuhan jasmani manusia. Lalu mari kita lihat apa yang dikatakan Yohanes dalam Wahyu ini. Sungai air kehidupan, bukan air sungai kehidupan. Apa bedanya? Jikalau disebutkan air sungai kehidupan, maka fokusnya adalah air sungai yang ada pada sungai tersebut. Fungsinya hanya untuk memuaskan rasa dahaga dan lapar jasmani. Tetapi yang digunakan dalam pembacaan kita di pagi hari ini adalah sungai air kehidupan. Yang fokusnya adalah bukan sungainya, tapi air kehidupannya yang mengalir seperti sungai. Fungsinya untuk memuaskan, mengenyangkan rohani kita. Tuhan bukan hendak menunjukkan air sungai kehidupan, melainkan sungai air kehidupan yang artinya sungai air kehidupan itu mengalir untuk memenuhi kehidupan manusia. Bagi kita sekarang ini kehidupan itu berupa firman Allah yang hidup. Firman itu tidak pernah menjadi kering dan tidak boleh menjadi kering. Harus senantiasa mengalir di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 7 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Firman kita juga berkata mengalir dan keluar dari tahta Allah dan anak domba Allah. Kalau air sungai biasanya mengalir dari hulu sungai di mana ada mata air sebagai sumber utamanya, terkadang air sungai ini bisa jernih kalau airnya bersumber dari mata air itu sendiri yang juga jernih. Tetapi jika hujan datang, maka air itu bisa bercampur dengan air hujan dan tidak menjadi jernih kembali. Berbeda dengan sumber air kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Air kehidupan itu mengalir dan keluar dari tahta Allah sendiri. Keluar dan mengalir dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Air kehidupan itu sudah dipastikan akan jernih, karena tidak akan pernah tercampur oleh hal-hal lainnya. Bahkan dikatakan oleh Yohanes bagaikan kristal yang begitu bening, yang begitu jernih. Tidak mungkin bisa dikotori, tidak mungkin bisa dicampur oleh hal-hal ini. Karena berasal dari sumber yang sudah pasti akan memastikan air tersebut akan selalu jernih. Karena sekalipun air hujan itu datang, tidak mungkin bisa tercampur. Karena sumber tersebut terlindungi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita ini dalam kehidupan membutuhkan air.
setiap harinya, setiap saat. Bahkan dikatakan manusia tanpa makan bisa hidup 10-15 hari. Tapi 3 hari saja manusia hidup tanpa air, maka bisa terjadi bencana besar. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Air yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bukan air pelepas dahaga, tetapi air yang menyatakan bagaimana kehidupan rohani kita. Kehidupan yang bersumber dari Allah. Kita orang percaya, kita orang yang telah menerima Yesus sang air yang hidup itu. Kita punya tugas tanggung jawab untuk dijadikan penyalur air yang bening, air yang seperti kristal itu. Tidak bisa tercampur oleh apapun. Hendaknya di dalam kehidupan kita, selain air itu pasti mengalir dalam hidup kita, jangan berhenti hanya di kita. Tapi mari kita juga alirkan kepada orang-orang lain di sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Sehingga semua orang merasakan betul apa yang dialirkan dari sumber yang luar biasa itu. Air bening, air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menikmati aliran air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami ingin belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarkanlah firman ini menjadi teladan bagi hidup kami, sebagai penerang bagi langkah kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami senantiasa melakukan terang firman Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tugas tanggung jawab sudah menanti kami. Tapi biarkanlah firman ini yang menjadi teladan dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami juga bisa menjadi penyalur air jernih bagai kristal itu. Sehingga orang lain bisa menikmati air kehidupan yang jernih itu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Amin. Shalom. Dalam rangkaian acara menyambut HUT GKPO Halim Perdana Kusuma ke-67 tahun, telah dilangsungkan lomba vokal grup dengan total peserta 8 grup dan telah dilakukan penilaian oleh tim juri pada hari Sabtu 15 Juni 2024. Berdasarkan hasil penilaian dan diskusi oleh juri, telah ditentukan pemenang untuk lomba vokal grup Hari Ulang Tahun GKPO Halim Perdana Kusuma adalah vokal grup Jemaat Komplek Dirgantara. Dengan ini, kami mengundang vokal grup Jemaat Komplek Dirgantara untuk tampil secara live pada perayaan HUT GKPO Halim Perdana Kusuma tanggal 23 Juni 2024.
Demikian yang dapat disampaikan. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak GKPO Halim Perdana Kusuma untuk menghadiri rangkaian acara HUT GKPO pada hari Sabtu ceria tanggal 22 Juni pukul 7 pagi dan ibadah perayaan HUT GKPO Halim Perdana Kusuma hari Minggu tanggal 23 Juni pukul 5:30 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.